Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, balik lagi di channel Hikayat Kanan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas sejarah bangsa Israel mulai dari zaman Nabi Yakub hingga tercerai-berai. Bangsa Israel merupakan sebuah bangsa yang besar dan memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah dunia. Tidak hanya itu, bangsa Israel memiliki pengaruh yang luar biasa aspek budaya, agama, dan politik di seluruh dunia. Bahkan, bangsa Israel disebut-sebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Anggapan ini tentu saja membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Kehadiran bangsa Israel dalam perkembangan sejarah dunia juga menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul mereka. Dalam video ini akan digali jejak sejarah bangsa Israel mulai dari akar-akar kuno mereka di tanah Kanan hingga peristiwa modern yang membawa mereka ke negara Israel yang ada saat ini. Banyak orang mungkin berpikir bahwa bangsa Israel identik dengan negara Israel yang berdiri saat ini. Meski keduanya memiliki nama yang sama, namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Bangsa Israel adalah sebuah kelompok etnis yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, khususnya melalui garis keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar, namun keturunan utama yang memainkan peran penting dalam sejarah Israel berasal dari Sarah. Dari perkawinannya bersama Sarah, Nabi Ibrahim alaihi salam dianugerahi keturunan anak laki-laki yang bernama Ishak. Setelah dewasa, Nabi Ishak kemudian menikahi seorang wanita bernama Ribka, dan setelah puluhan tahun pernikahan yang tanpa keturunan, Allah mengabulkan doanya dan memberikan mereka anak kembar, yakni Esau dan Yakub. Yakub atau yang juga dikenal dengan nama Israel adalah salah satu anak Nabi Ishak yang paling saleh, dan dia meneruskan ayahnya menjadi seorang nabi yang dihormati. Nabi Yakub disebut juga Israel dengan alasan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dalam hidupnya. Menurut kitab suci dan tradisi agama Yahudi, alasan utama Nabi Yakub diberi julukan Israel adalah karena suatu peristiwa yang terjadi selagi ia masih muda, yaitu kejadian ketika ia sering melakukan perjalanan di malam hari. Ketika Nabi Yakub masih muda, ia melakukan perjalanan di malam hari. Perjalanan malam ini menjadi peristiwa penting dalam hidupnya dan dianggap sebagai momen spiritual yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani, kata Yisrael dapat diartikan sebagai yang berjalan dengan Allah atau yang berjuang dengan Allah. Oleh karena itu, pemberian nama Israel kepada Nabi Yakub mengandalkan pengalaman spiritual dan konfrontasi yang ia alami selama perjalanan malam tersebut. Nabi Yakub atau Israel memiliki 12 anak yang menjadi leluhur dari 12 suku Israel. Ini merupakan akar dari bangsa Israel. Dari serangkaian penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Israel merujuk pada keturunan Nabi Yakub atau Israel. Kepindahan bangsa Israel ke Mesir merupakan salah satu babak awal dalam sejarah mereka yang penuh perjuangan. Kisah ini dimulai dengan Nabi Yakub yang memiliki 12 anak, termasuk Yusuf dan Benyamin dari istrinya Rahil. Yusuf adalah anak yang istimewa dalam keluarga tersebut, tetapi saudara-saudaranya yang cemburu membuangnya dan menjualnya sebagai budak. Yusuf akhirnya ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan berkat kecerdasannya. Inilah awal dari kepindahan bangsa Israel ke Mesir. Keluarga Nabi Yakub yang berpindah ke Mesir disebut Bani Israel,
yang artinya keturunan Israel. Mereka dihormati dan hidup sejahtera di Mesir, dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi penduduk tetap di sana. Perpindahan ini membentuk dasar sejarah bangsa Israel di Mesir yang akan berlanjut hingga eksodus mereka dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Selama di Mesir, mereka mempertahankan identitas mereka sebagai keturunan Nabi Yakub. Kisah Nabi Yusuf dan kepindahan keluarga Nabi Yakub ke Mesir adalah titik awal yang penting dalam sejarah bangsa Israel yang akan membentuk bagian integral dari perkembangan agama, budaya, dan identitas mereka. Sejarah bangsa Israel merebut Baitul Maqdis melibatkan banyak peristiwa penting dan penuh tantangan. Peristiwa ini berkaitan dengan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina, yang termasuk dalam wilayah yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Awalnya Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang dalam perjalanan. Mereka menuju Palestina, lalu melewati gurun pasir yang sangat luas. Mereka melihat pintu gerbang Palestina, tetapi mereka juga sadar bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh 4 suku yang kuat, yaitu Kananiun, Amariyah, Yubasiyah, dan Finikia. Mereka semua memiliki pemimpin yang kejam, sehingga Bani Israel pun merasa takut. Nabi Musa memberikan perintah kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan suku-suku tersebut dan merebut Baitul Maqdis. Namun Bani Israel lebih suka menunggu hingga suku-suku tersebut keluar dari Baitul Maqdis sebelum mereka memasuki wilayah tersebut, dan mereka khawatir dengan kekuatan musuh. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengirimkan kabut yang sangat tebal yang menyelimuti seluruh daerah di sekitar Baitul Maqdis. Kabut ini membuat mereka kesulitan untuk bergerak dan mereka merasa tersesat karena pandangan mereka terhalang. Akibatnya, Bani Israel meminta Nabi Musa untuk memisahkan mereka dari orang-orang fasik di antara mereka. Allah memenuhi permintaan mereka dan mengirimkan kabut tebal. Meskipun demikian, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap memutuskan untuk pergi menuju Baitul Maqdis. Tetapi mereka wafat sebelum mereka sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Allah kemudian menggantikan keduanya dengan Nabi Yosya, yang kemudian memimpin Bani Israel dalam merebut Baitul Maqdis. Ini adalah awal dari perjalanan mereka merebut kembali tanah yang dijanjikan dan menjadi bagian dari sejarah besar mereka sebagai bangsa Israel. Peristiwa ini menunjukkan keteguhan dan keyakinan mereka dalam mengikuti perintah Allah dan janjinya untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan. Setelah bangsa Israel berhasil kembali ke Palestina dan merebut Baitul Maqdis, mereka mengalami sejumlah peristiwa penting, mencakup puncak kejayaan hingga keruntuhannya. Nah, berikut ini adalah sejumlah peristiwa penting sekembalinya Bani Israel ke Palestina. Peristiwa yang pertama yaitu pembagian tanah. Di bawah pimpinan Yosua bin Nun, mereka mulai memasuki tanah Kanaan. Di bawah bimbingan Allah, mereka merebut banyak kota dan wilayah. Selanjutnya, tanah Kanaan dibagi menjadi wilayah-wilayah yang diberikan kepada setiap suku Israel. Lalu yang selanjutnya yaitu pemerintahan hakim-hakim. Masing-masing hakim memimpin Israel selama periode tertentu dan membela mereka dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu periode pemerintahan raja. Bangsa Israel meminta seorang raja agar mereka seperti bangsa-bangsa lain. Allah memilih Saul sebagai raja pertama mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu pembangunan Bait Suci. Ini menjadi pusat ibadah dan spiritualitas bagi bangsa Israel. Kuil ini menjadi simbol penting dalam sejarah mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu pembagian kerajaan. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi 2 kerajaan yang terpisah, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda Selatan. Lalu yang selanjutnya yaitu pemindahan suku utara, lalu keruntuhan kerajaan Yehuda, lalu kembalinya dari pembuangan Babel, lalu pemerintahan asing, dan yang terakhir yaitu pembubaran kerajaan oleh Romawi.
Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai sejarah bangsa Israel mulai dari zaman Nabi Yakub hingga tercerai berai. Sampai jumpa berikutnya.